Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah dengan NIM 2032000203. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan bab tauhid yang berjudul aliran-aliran dalam Islam. Mengenai aliran pertama, yaitu aliran Syiah. Pengertian aliran Syiah: istilah Syiah berasal dari kata bahasa Arab Syi'i, artinya partai pengikut seseorang. Pada awalnya merujuk pada pengikut setia Khalifah Ali bin Abi Thalib atau Syiah asli. Sejarah Syiah. Mengenai latar belakang munculnya aliran Syiah terdapat: A. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Menurut Mu'ammari Wal, Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan Perang Siffin. Doktrin ajaran aliran Syiah. Dalam Syiah terdapat apa yang namanya usuluddin atau pokok-pokok agama dan furu'uddin atau masalah penerapan agama. Aliran Syiah memiliki 5 usuluddin. Yang pertama, at-tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Yang kedua, al-adl, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Yang C, an-nabuwah, bahwa kepercayaan aliran Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dan Tuhan kepada umat manusia. Yang B, aliran Khawarij. Pengertian aliran Khawarij. Kata Khawarij secara etimologi berasal dari bahasa Arab kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. 113 berkenaan dengan pengertian etimologis ini, Syah Rastani menyebut orang yang memberontak, imam yang syah, disebut sebagai Khawarij. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Sebab kemunculan kelompok Khawarij: 1. Fanatisme kesukuan. 2. Faktor ekonomi. Yang 3. Semangat keagamaan. Doktrin-doktrin pokok Khawarij. Di antara doktrin-doktrin pokok Khawarij adalah khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. B. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang C. Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. Tokoh-tokoh aliran Khawarij: pertama, Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi. Yang kedua, Ruwah bin Hudayr. Yang ketiga, Mustarid bin Sa'ad, dan lain-lain. Yang poin C, aliran Murji'ah. Pengertian aliran Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah. Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikut hari kiamat kelak. Doktrin ajaran aliran Murji'ah. Poin pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang poin 2, menyerahkan keputusan kepada Allah dan orang muslim berdosa besar. Yang 3,
meletakkan pentingnya iman daripada Allah. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah, yang pertama Abu Hasan As-Salihi, yang kedua Yunus bin An-Namrani, yang ketiga Ubaid Al-Mu'tad Baishrah Al-Marishi. Yang poin D, aliran Qadariyah. Pengertian aliran Qadariyah secara bahasa Qadariyah berasal dari kata bahasa Arab qadar, artinya kuasa atau mampu. Menurut istilah adalah kelompok yang menolak qadar atau ketetapan Allah. Maksud Qadariyah di sini ialah kelompok yang tidak percaya adanya ketetapan Allah terhadap segala perkara. Perbedaan pendapat mengenai latar belakang munculnya Qadariyah. Yang pertama, Hasanah Nasution. Manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya. Yang kedua, Ibnu Nabatah. Ada seorang dari Irak, dia seorang Nasrani, kemudian masuk Islam, kemudian menjadi Nasrani lagi. Yang pendapat Qadariyah yang pertama yaitu Kalamullah atau Al-Quran itu baru. Yang kedua, menafikan sifat-sifat Allah yang azali seperti kudrat, hayat, dan lain-lain. Yang ketiga, Allah hanya berbuat baik saja, sedangkan yang buruk adalah syaitan. Yang poin E, aliran Jabariyah. Pengertian Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata bahasa Arab jabaro atau isbar, yang artinya paksa, terpaksa, dan memaksa. Aliran Jabariyah adalah aliran sekelompok orang yang memahami bahwa segala perbuatan itu sebuah keterpaksaan atas kehendak Tuhan yang telah ditentukan oleh qadar dan qada. Jabariyah terbagi menjadi dua, yaitu murni atau ekstrim, aliran yang dibawa oleh Jahm bin Safwan yang beranggapan manusia tidak bisa berkehendak atas dirinya. Moderat, aliran yang dibawa oleh Al-Husain bin Muhammad An-Najjar yang mengatakan Allah itu berkehendak, artinya segala perbuatan itu tidak karena keterpaksaan. Tokoh-tokoh Jabariyah, yang pertama yaitu Jahm bin Safwan, yang kedua Ja'ad bin Dirham, yang ketiga An-Najjar. Poin F, aliran Mu'tazilah. Pengertian aliran Mu'tazilah, seorang harfiah Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, berarti terpisah atau memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi yang dapat dikelompokkan sebagai kaum nasionalisme dalam Islam. Aliran ini muncul pada awal hijrah, yaitu pada abad kedua Hijriah di kota Bashrah. Mu'tazilah terbagi menjadi dua. Poin A, Mu'tazilah 1, golongan yang netral, tidak mendukung dari salah satu golongan. Yang kedua, Mu'tazilah 2, golongan yang berada dalam kalangan Khawarij dan Murji'ah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah, yang pertama Wasil bin Aqqa, yang kedua Abu Zal Al-Alaf, yang ketiga Al-Jubai. Ajaran-ajaran Mu'tazilah yaitu yang pertama Al-Adl atau keadilan, yang kedua Tauhid atau ketuhanan, yang C Al-Wa'id atau janji baik dan ancaman, yang keempat Al-Manzilah bain manzilain atau posisi di antara dua posisi, yang E amar ma'ruf nahi mungkar. Poin G yaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. A. Asy'ariyah, yang lalu kita telah mempelajari tentang dua paham yang kontradiktif, yaitu Jabariyah dan Qadariyah atau Mu'tazilah. Lalu tak lama kemudian muncul paham Maturidiyah dan Asy'ariyah yang berusaha mencari jalan tengah di
di antara kedua jalan aliran tersebut. Jika mengenai secara singkat sejarahnya, yang poin 2 yaitu Maturidiyah. Nama lain aliran ini diambil dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi yang lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9. Yang poin H yaitu aliran Wahabi. Gerakan Islam di Indonesia yang baru-baru ini muncul sebagai ajaran Salafi banyak sekali ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan Salafi tersebut saat ini banyak dipengaruhi oleh gerakan Islam di Timur Tengah yang sering dinamai oleh sebagian masyarakat sebagai ajaran atau gerakan Wahabi. Yang poin I yaitu aliran Salafi. Kata Salafi secara bahasa mempunyai arti yang terdahulu. Kata salaf merupakan lawan dari khalaf yang mempunyai arti yang datang kemudian. Sedangkan kata salaf secara istilah mempunyai arti sahabat dan tabi'in. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.